Oke, mari kita bedah ini. Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah kesibukan kerja dan bertanya-tanya, kok bisa ya tempat kerja kita jadi seperti ini? Rasanya kadang penuh tekanan ya, fokusnya ke target jangka pendek, terus kadang terasa kurang manusiawi gitu. Betul sekali. Nah, sumber-sumber yang Anda bagikan kali ini kayaknya mengajak kita menelusuri akarnya nih. Kita coba lihat gimana pergeseran besar di masyarakat dan ekonomi, terutama setelah Perang Dunia Kedua dan pengaruh baby boomer itu membentuk kerjaan kita sekarang. Misi kita yaitu paham gimana ceritanya kita sampai di sini. Iya, ini menarik sekali perjalanannya. Kita lihat ada transisi yang fundamental ya. Mulai dari eranya generasi terhebat, mereka kan tumbuh pas depresi besar dan perang. Jadi cenderung mikirin komunitas, kebaikan bersama gitu. Lalu, nah datanglah baby boomer ini. Jumlahnya kan banyak banget. Sering dibilang kayak babi dalam ular piton. Iya, saya pernah dengar itu. Kenapa gitu ya? Iya, karena saking banyaknya mereka itu kayak meregangkan semua institusi, sekolah, tempat kerja pas mereka tumbuh. Dan mereka bawa fokus yang gimana ya, lebih ke individu. Betul, betul. Dan pas mereka dewasa di tahun 70-an, munculkan itu yang dibilang Tom Wolfe, dekade aku, me decade. Rasanya emang ada pergeseran budaya yang lumayan ya. Jadi agak skeptis sama institusi, terus pengennya pemenuhan diri. Tentu. Gimana tuh dampaknya mulai kerasa di dunia kerja? Ya jelas, fokus ke aku ini mulai mengubah ekspektasi orang ke kerjaan dan perusahaan. Loyalitas yang dulu-dulu itu mulai dipertanyakan. Dan menariknya, pergeseran budaya ini barengan sama munculnya teori ekonomi yang, wah pengaruhnya besar banget. Tahun 70, Milton Friedman itu loh, dia bilang tanggung jawab utama bisnis ya naikin untung buat pemegang saham. Ah, shareholder value. Nah, itu dia, konsep shareholder value. Terus dikembangin lagi sama Meckling dan Jensen tahun 76. Jadi ada landasan teorinya gitu. Intinya, maksimalkan nilai pemegang saham. Titik. Kedengarannya sih logis ya dari sisi bisnis murni, tapi apa mereka, para penggagasnya itu kebayang dampaknya bisa sejauh itu? Sampai misalnya PHK massal jadi justifikasi demi angka laporan keuangan. Nah, itu pertanyaan bagus. Susah ya nebak niat asli mereka. Tapi yang jelas, teori ini jadi semacam pembenaran kuat buat banyak keputusan manajemen setelahnya. Dan ini bukan cuma teori di awang-awang. Kita lihat contoh nyatanya yang cukup dramatis di tahun 1981. Itu momen penting banget. Anda ngomongin soal pemecatan pengawas lalu lintas udara sama Presiden Reagan itu ya? Yang demo minta kondisi kerja lebih baik? Pap, lebih dari 11.000 anggota Serikat Petco itu kan. Sebenarnya aksi mogok mereka itu ilegal sih menurut hukum Taft-Hartley. Hukum itu memang membatasi mogok kerja pegawai federal. Tapi keputusan Reagan mecat semua itu ngasih sinyal yang kenceng banget ke dunia bisnis. Sinyal seperti apa tuh? Kayak ngasih lampu hijau gitu loh buat pimpinan perusahaan untuk pakai PHK massal sebagai alat. Cara cepet potong biaya, bikin pasar saham tenang, demi angka jangka pendek. Jadi ini kayak geser prioritas gitu ya? Dari yang tadinya mungkin lebih lindungi karyawan, jadi lindungi angka profit. Bisa dibilang begitu, presidennya tercipta di situ. Kontrak sosial yang nggak tertulis antara bos dan karyawan, kayak kesepakatan loyalitas di balas keamanan kerja, itu mulai terkikis. Rasa aman kerja yang dulu lumayan dianggap wajar, jadi pelan-pelan hilang. Nah, di iklim kayak gini, muncul tokoh kayak Jack Welch di GE. Ah, Jack Welch. Iya, iya. Dikenal banget itu. Yang pakai sistem rank and yang kan, pecat yang bawah, kasih bonus yang atas. Betul sekali. Tiap tahun 10% manajer paling bawah dipecat, 20% paling atas dapat bonus gede. Ukurannya, ya kontribusi ke harga saham GE. Ini contoh paling nyata gimana teori shareholder value diterapin jadi praktek manajemen yang ya bisa dibilang agresif. GE memang katanya tumbuh pesat ya di bawah dia, tapi ada julukannya juga kan, Neutron Jack. Nah, itu dia. Kenapa dijuluki gitu? Analoginya kan bom neutron itu membunuh orang tapi bangunannya utuh. Jadi kebijakannya Welch dianggap nyingkirin banyak orang, karyawannya, demi jaga bangunan perusahaannya sama harga sahamnya. Pendekatan Welch yang fokus hasil jangka pendek ini, akhirnya banyak ditiru perusahaan lain. Ini nyambung ke pertanyaan soal dampak jangka panjangnya ya. Kalau kita lihat data sekarang, masa jabatan CEO rata-rata cuma sekitar 5 tahun. Pendek banget.
Apa ini juga ada hubungannya sama fokus jangka pendek warisan era militer itu? Sangat mungkin. Kalau pemimpin dinilainya per kuartal atau per tahun berdasarkan harga saham, ya insentifnya ngejar hasil cepat kan? Kadang mungkin ngorbanin investasi jangka panjang, atau ya itu tadi, stabilitas dan rasa aman karyawan. Jadi kayak lingkaran setan tekanan terus-menerus. Oke, jadi kalau kita coba rangkum di perjalanannya, ada pergeseran dari komunitas ke individu oleh boomers, terus diperkuat teori shareholder value, terus kayak dilegitimasi sama tindakan politik kayak pemecatan Petiko itu, terus dipopulerkan sama praktik manajemen ala Jack Welch. Rangkaian ini kayaknya emang secara fundamental mengubah banget ya lanskap kerja kita, menghasilkan tekanan dan tantangan yang mungkin Anda rasakan sendiri di kantor sekarang. Ini benar-benar menjawab pertanyaan gimana kita sampai di sini. Tepat sekali, memahami sejarah ini penting banget. Jadi kita ngerti kenapa kok dinamika kerja modern seringkali rasanya menekan begini. Ada benturan gitu kan antara kebutuhan dasar kita sebagai manusia, pengennya kan stabil, aman, sama sistem yang seringnya malah memprioritaskan angka-angka abstrak di atas manusianya. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan terakhir buat Anda. Seberapa jauh sih kita, entah sebagai pemimpin atau karyawan, masih bergerak di bawah bayang-bayang pergeseran masa lalu ini? Dan yang lebih penting lagi, apa ya yang perlu kita lakukan biar bisa secara sadar milih jalan yang beda ke depannya? Jalan yang mungkin lebih seimbang, lebih manusiawi,